nama saya Diva Nugra Indah Cahyani. Saya di sini untuk mewakili kelompok saya untuk mengumpulkan tugas membuat video fisika kelas 10. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang momentum dan impuls. Apakah kalian udah paham tentang momentum dan impuls? Jika kalian belum paham, mari nih simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fisika, pada video kali ini kita akan membahas materi fisika kelas 10 yang berkaitan dengan momentum, impuls, dan tumbukan. Untuk kali ini kita akan membahas tentang momentum dan impuls. Apa sih itu momentum dan impuls? Mari simak video pembahasannya berikut ini. Nah sahabat fisika, pada materi ini kita nanti akan membahas tentang momentum, lalu impuls, tumbukan, dan juga penerapannya. Yuk kita bahas dari yang pertama, yaitu berkaitan dengan momentum. Apa sih itu momentum? Momentum itu dinyatakan sebagai ukuran kesukaran suatu benda bergerak untuk dihentikan. Jadi semakin sulit suatu benda dihentikan itu menunjukkan nilai momentumnya semakin besar. Nah, semakin sulit suatu benda itu dihentikan, itu yang pertama dia tergantung dari masanya. Semakin besar masanya, maka dia akan semakin sulit untuk dihentikan. Selain massa, momentum juga dipengaruhi oleh kecepatan benda. Semakin cepat benda bergerak, maka dia juga akan semakin sulit untuk dihentikan. Atau momentum didefinisikan juga sebagai hasil perkalian massa dan kecepatan. Atau secara matematis dapat ditulis P sama dengan M dikali V, di mana P itu merupakan momentum dengan satuan kilogram meter per sekon, M itu massa benda dengan satuan kilogram, dan V adalah kecepatan benda. Nah sahabat fisika, momentum itu merupakan besaran vektor, jadi penjumlahan antara dua besaran momentum itu mengikuti operasional vektor. Di mana jika searah maka resultannya dijumlahkan, jika berlawanan arah maka resultannya dikurangi, dan jika dua momentum yang membentuk sudut theta maka resultannya sama dengan P1 kuadrat ditambah P2 kuadrat ditambah 2 dikali P1 P2 cos theta. Nah sahabat fisika juga perlu ingat nih, jika benda bergerak ke kanan atau atas, maka nanti dalam perhitungannya V-nya nilainya positif. Dan jika benda bergerak ke kiri atau ke bawah, maka V-nya nilainya negatif. Oke sahabat fisika, berikutnya kita lanjutkan yang berkaitan dengan impuls. Apa sih itu impuls? Nah, impuls itu adalah peristiwa gaya yang bekerja pada sebuah benda dalam waktu yang sangat singkat atau sesaat. Di mana impuls itu didefinisikan juga sebagai hasil perkalian antara gaya dengan selang waktu gaya tersebut yang bekerja pada benda. Secara matematis dapat ditulis I sama dengan F dikali delta T, di mana I itu merupakan impuls satuannya Newton sekon atau kilogram meter per sekon. Kemudian F itu adalah gaya, dan delta T itu adalah selang waktu gaya tersebut yang bekerja pada benda. Nah, sahabat fisika, ingat jika diketahui grafik hubungan antara gaya dengan selang waktu atau F terhadap delta T, maka jika ditanyakan impulsnya, nilai impulsnya itu sama dengan luasan grafik. Nah, oke sahabat fisika, biar lebih jelas, yuk kita lihat contoh soal berikut ini. Sebuah benda bermassa 1 kg dipengaruhi gaya selama 20 sekon seperti ditunjukkan grafik berikut. Tentukan besar impuls yang diberikan pada benda selama 20 sekon. Nah oke sahabat fisika, kita ingat bahwa impuls itu nilainya sama dengan luas grafik. Nah pada grafik ini sampai detik ke-20 berarti grafiknya berupa trapesium. Impulsnya itu sama dengan luas trapesium. I sama dengan A ditambah B atau jumlah sisi dua sejajar dibagi 2 dikali T. Jumlah sisi sejajarnya yaitu sisi atas dan sisi bawahnya. Sisi atasnya berarti 15, sisi bawahnya berarti 20. Oh berarti I-nya sama dengan 15 tambah 20 dibagi 2 dikali T. T-nya itu 10. 10 bagi 2 itu 5.
15 tambah 20 sama dengan 35. 35 dikali 5 sama dengan 175. I sama dengan 175 Newton sekon. Next, berikutnya kita bahas berkaitan dengan hubungan impuls dan momentum. Bagaimana sih hubungan antara impuls dan momentum? Nah, impuls itu merupakan perubahan momentum, atau I sama dengan delta P. Nah, I sendiri itu kan F dikali delta T, sama dengan P2 min P1, atau F dikali delta T sama dengan M dikali V2 dikurangi M dikali V1, atau F dikali delta T sama dengan M dikali V2 min V1. Nah, kita lihat contoh soal berikut ini. Sebuah peluru karet berbentuk bola, masanya 60 gram ditembakkan horizontal menuju tembok seperti gambar. Jika bola dipantulkan dengan laju yang sama, maka bola menerima impuls sebesar. Jadi di sini diketahui masanya sama dengan 60 gram atau 0,06 kg. Kemudian dia ditembakkan nih ke kanan. Kecepatannya 50 meter per sekon, lalu memantul ke kiri dengan kecepatan yang sama, berarti 50 meter per sekon juga. Jadi V1-nya 50 meter per sekon dan V2-nya negatif 50 meter per sekon, karena dia memantul ke kiri, gitu. Nah, yang ditanyakan ini kan besar impulsnya berapa. Kita ingat bahwa impuls itu nilainya sama dengan perubahan momentum, atau I sama dengan delta P. Nah, delta P jika kita uraikan itu kan jadi M dikali V2 min V1. I-nya tidak perlu kita jabarkan jadi F dikali delta T karena yang ditanyakan impulsnya. Jadi I sama dengan M dikali V2 min V1 sama dengan M dikali V2 min V1, yaitu sama dengan 0,06 dikali V2-nya min 50 dikurangi V1-nya 50. Sama dengan 0,06 dikali min 100, yaitu I sama dengan negatif 6 Newton sekon. Nah, di sini nilainya negatif itu menunjukkan bahwa bolanya dia memantul ke kiri, gitu. Next, contoh berikutnya. Sebuah benda bermasa 1 kg dipengaruhi gaya selama 20 sekon seperti ditunjukkan grafik berikut. Jika kelajuan awal benda 50 meter per sekon, maka kelajuan benda saat detik ke-15 adalah berapa? Nah, ini hampir sama dengan soal yang tadi ya. Tapi yang di sini sampai detik ke-15. Kalau sampai detik ke-15, maka impulsnya itu sama dengan luas grafik. Luas grafiknya sampai 15 detik berarti bentuknya adalah persegi panjang. Jadi impuls sama dengan luas persegi panjang atau impulsnya sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya 15, lebarnya 10 sama dengan 150 Newton sekon. Yang ditanyakan adalah kelajuan benda saat detik ke-15 jika kelajuan awalnya 50 meter per sekon. Nah, impuls itu kan M dikali V2 min V1. Impulsnya kita udah dapat 150 sama dengan 1 dikali V2. V2 yang ditanyakan dikurangi V1-nya. Kecepatan awalnya 50 meter per sekon. Jadi 150 sama dengan V2 min 50. Atau V2 sama dengan 150 ditambah 50. Jadi nilainya adalah 200 meter per sekon. Sama penjelasannya udah paham atau belum? Saya di sini akan membacakan fenomena impuls dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, untuk mengurangi rasa sakit, pemain kasti menangkap bola selalu menggerakkan telapak tangannya searah dengan datangnya bola. Fenomena tersebut dapat dijelaskan dengan menggunakan konsep impuls momentum. Misal, seorang pemain kasti melemparkan bola bermassa M dengan kelajuan V. Amir, jika anak tersebut digambarkan dengan nama Amir. Amir ingin menangkap bola itu. Jika tangan Amir menyongsong datangnya bola, tangan Amir terasa sakit karena bola seakan-akan menyengat telapak tangan. Untuk mengurangi rasa sakit ketika menangkap bola, telapak tangan harus digerakkan searah dengan datangnya bola. Langkah ini dilakukan supaya selang waktu sentuh antara telapak tangan dan bola menjadi lebih lama. Perlu diketahui, pada peristiwa menangkap bola berlaku persamaan impuls momentum.
F dikali delta T sama dengan M dikali V, atau F sama dengan M dikali V dibagi delta T. Itu guys, sedikit penjelasan atau sedikit contoh momentum impuls dalam kehidupan sehari-hari. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian. Bagaimana guys, kalian udah paham atau belum? Semoga kalian semua udah paham ya sama penjelasannya. Sebenarnya fisika itu mudah dan asik kok, nggak ada yang sulit jika kita mau belajar. Karena semua akan terasa mudah jika kita belajar. Oke guys, semoga kalian semua di sana sukses selalu ya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.